Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian atau dengan NIM 530142142 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Saya akan menjelaskan tentang Internet of Things. Tabel of Contents atau tabel yang akan dibahas yaitu pertama, apa itu Internet of Things, yang kedua, unsur-unsur IoT, yang ketiga, cara kerja IoT, dan yang keempat, manfaat Internet of Things. Yang pertama, apa itu Internet of Things? Internet of Things adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Internet of Things atau sering disebut dengan IoT saat ini mengalami banyak perkembangan. Perkembangan IoT dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi teknologi kabel, mikroelektromechanical, MEMS, Internet, dan QR, Quick Response Calls. IoT juga sering diidentifikasi dengan RFID, Radio Frequency Identification, sebagai metode komunikasi. Selain itu, juga mencakup teknologi berbasis sensor seperti teknologi kabel, QR code yang sering kita jumpai. Kemampuan dari IoT sendiri tidak perlu diragukan lagi. Banyak sekali teknologi yang telah menerapkan sistem IoT. Sebagai contoh, sensor cahaya, sensor suara dari teknologi Google terbaru, yaitu Google AI, dan Amazon Alexa. Yang kedua yaitu membahas tentang unsur-unsur IoT. Terdapat 4 unsur dalam IoT. Dapat 5 unsur dalam IoT. Yang pertama, Artificial Intelligence atau AI. Di sini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data, pemasangan jaringan, dan pengembangan algoritma dari kecerdasan buatan. Yang kedua, terdapat konektivitas, yaitu atau biasa disebut dengan hubungan koneksi antar jaringan, sehingga dapat menciptakan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Dan yang ketiga, terdapat perangkat ukuran kecil. Semakin kecil sebuah perangkat, maka akan menghasilkan biaya yang lebih sedikit, namun efektivitas dan skalabilitas menjadi tinggi. Yang keempat, terdapat sensor. Dengan adanya sensor, mampu mengubah IoT dari jaringan standar yang cenderung pasif menjadi sistem aktif yang terintegritas dengan dunia nyata. Yang kelima, terdapat keterlibatan aktif. IoT telah menerapkan metode paradigma aktif dalam berbagai konten, produk, serta layanan yang tersedia. Yang ketiga, terdapat cara kerja IoT. Cara kerja Internet of Things itu sendiri adalah memanfaatkan sebuah argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah tersusun, di mana setiap argumen yang terbentuk akan menghasilkan sebuah interaksi yang akan membantu perangkat keras atau mesin dalam melakukan fungsi atau kerja, sehingga mesin tersebut tidak memerlukan bantuan dari manusia lagi dan dapat dikendalikan secara otomatis. Faktor terpenting dari jalannya program tersebut terletak pada jaringan internet yang menjadi penghubung antar sistem dan perangkat keras. Tugas utama dari manusia adalah menjadi pengawas untuk memonitoring setiap tindakan dan perilaku dari mesin saat bekerja. Yang terakhir, terdapat manfaat Internet of Things. Manfaat dari Internet of Things yaitu yang pertama, memudahkan proses konektivitas. Yang kedua, ketercapaian efisiensi. Dan yang ketiga, meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional, di mana setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional. Batas kecepatan yang diperbolehkan di jalan tol yaitu paling rendah 60 km per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. Namun, masih banyak pengguna jalan tol yang melanggar batas kecepatan yang telah ditentukan. Menurut data kepolisian, di Indonesia dinyatakan bahwa kecelakaan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu
61% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia, dan 9% karena faktor kendaraan. Dengan adanya permasalahan tersebut, menjadikan terciptanya sebuah alat deteksi kecepatan mobil pemakai jalan tol menggunakan teknologi microwave radar berbasis Internet of Things atau IoT. Sehingga pendeteksian pelanggaran kecepatan mobil di jalan tol dapat berlangsung secara otomatis. Pada sisi hardware, menggunakan reader PN532 sebagai pembaca ID Smart SIM, Arduino Nano V3 sebagai mikro, dan LoRa RA02 SX1278 sebagai modul transmisi data dengan jarak jangkauan maksimal 15 km. ESP32 sebagai mikro dan HB100 sebagai sensor pembaca kecepatan. Pada sisi mekanik, komponen diletakkan di box elektrik dan diletakkan di tiang kayu dengan lebar 3 meter dan tinggi 3 meter. Untuk software, user atau admin terhubung ke internet langsung melalui jaringan Wi-Fi atau jaringan seluler yang dapat mengakses Firebase, di mana Firebase menyimpan data dan bertukar data, baik sesama aplikasi atau mikro ESP32. Untuk cara kerja sistem, data user dari Smart SIM yang berupa kode ID yang berjumlah 14 digit ditempelkan pada reader RFID PN532 yang terhubung dengan Arduino Nano V3. Kemudian, Arduino mengolah data user Smart SIM tersebut dan ditransmisikan melalui LoRa RA02 SX1278 menuju LoRa receiver. Di mana, pada sisi receiver, terdapat sensor kecepatan HB100 yang mendeteksi kecepatan mobil user, yang melintasi area Doppler sensor, kemudian data kode ID user yang melintas, dan kecepatan kendaraan, ditransmisikan ke node MCU ESP32, yang berfungsi sebagai modul Wi-Fi untuk mengirim data ke internet, yang kemudian disimpan ke dalam database Firebase. Data tersebut dapat diakses pengguna aplikasi admin maupun Internet of Things, deteksi kecepatan mobil pemakai jalan tol menggunakan teknologi microwave radar berbasis Internet of Things. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.